Balik lagi di Bincang Wrestling. Jadi ada kabar kemarin tuh dari Booker T sih sebenarnya. Dari Booker T itu ngasih tahu gini, katanya menurut dia WWE Hall of Fame itu harusnya ada list, bukan listnya, apa ya disebutnya, kriteria untuk masuk WWE Hall of Fame gitu. Dia rada kurang setuju, bukan kurang setuju kata dia sih, lebih ke mempertanyakan sama kurang setuju sama nggak ya? Ya itulah, tentang Eric Bischoff gitu jadi WWE Hall of Fame gitu. Nah, dia tuh ngungkapin kayak gitu karena kayak katanya kalau di NFL atau di NBA gitu, di basket atau di football Amerika, itu Hall of Famer-nya tuh selalu ya atlet-atletnya gitu, nggak pernah ada orang lain gitu. Terus dia ditanya kan ada Donald Trump juga Hall of Fame, atau Kid Rock atau Snoop Dogg. Terus dia bilang ya itu kan celebrity wing gitu, jadi dia setuju akan celebrity wing, jadi dipecah aja kata dia. Ada celebrity Hall of Fame, ada kan celebrity Hall of Fame, ada Donald Trump, Arnold kalau saya, terus Snoop Dogg, Kid Rock, Arnold, Petrus, Shaq apa nggak kayak Shaq juga ya, nggak lupa gue, Mike Tyson kayak gitu. Jadi mereka jadi WWE Hall of Fame tapi dari selebriti. Nah, jadi dari segi WWE Hall of Fame-nya tuh dipertanyakan karena Eric Bischoff gitu. Dia bilang ngungkapin gini karena bukannya dia disrespect sama Eric Bischoff, tapi dia lebih aneh aja gitu. Harusnya ada satu kriteria khusus untuk non wrestler jadi Hall of Fame, jadi supaya nanti nama-nama kayak Freddie Blassie udah, misalnya kayak Eric Bischoff, Paul Heyman, kedepannya bakal yang non wrestler itu bisa jadi wrestler gitu, non wrestler bisa jadi Hall of Fame gitu. Jadi kalau sekarang kan kayak WWE Hall of Fame dan celebrity. Nah si Eric Bischoff terus kayak Freddie Blassie kan nggak dua-duanya, kalau WWE kan lebih wrestler kan. Dan gue kalau dengar dari sudut pandang Booker T ya setuju juga gitu. Dan sekarang WWE kayak nggak tahu ya nempatin kriterianya kenapa orang jadi Hall of Fame gitu. Yang terbaru di 2021 sekarang tuh kayak Great Khali, RVD, Kane siapa? Eric Bischoff, Molly Holly kan. Ya benar, udah 5 tuh. Nah dari 5 itu kayak Booker T kan 2 kali, Booker T sekali sama tag teamnya sama saudara itu apa ya, lupa namanya, Miami Heat, Miami Heat apa lupa gue lah. Jadi 2 kali gitu. Yang paling banyak itu Ric Flair apa ya? Belum deh Ric Flair. Ada 3 kali gue. Hulk Hogan apa ya? Hulk Hogan itu 2 enggak kayaknya, cuma iya apa ya Hulk Hogan, gue lupa. Kalau misalnya Ric Flair itu kan dia udah sendiri pasti, terus Four Horsemen 2. Kalau misalnya Evolution enggak ada sih. Gitu sih. Jadi kayak di NWO juga ininya ada semua kayak 2 kali ya. NWO ada Hulk Hogan, terus Kevin Nash, Scott Hall, udah pribadi udah mereka masing-masing. Terus Shane Waltman, 4 orang ini kan gua aneh kenapa Shane Waltman masuk Hall of Fame NWO ya, padahal NWO itu udah aja mereka masuk 3 gitu. Gua aneh sama mentang-mentang si Shane Waltman ini atau X-Pac kayak gitu kan, dia kayak mentang-mentang. Kalau gue sih dengan segala hormat ya ke Shane Waltman, dan gue dulu favorit banget sama gue kalau main di PS1 SmackDown 2 selalu pakai X-Pac gitu. Tapi kalau dia jadi NWO menurut gue nggak cocok si X-Pac ini kan, soalnya kan berempat mereka. X-Pac itu udah pasti di X tuh, bukan kalau di X gue nggak bakal, dan banyak orang nggak bakal ngedebat lah. Gue inget banget waktu pas zaman Sting WrestleMania 31 Sting lawan Triple H gitu. Kan ada di X tuh, interfere di ring, terus ada NWO kan, musik NWO kenceng, terus gue langsung diam, ada Hogan karena jarang banget NWO ada Hogan kan, pasti selalu Kevin Nash, Razor Ramon, Scott Hall sama Shane Waltman gitu, sama si X-Pac. Gue bilang kenapa nggak NWO tuh nggak ada Hogan ya, karena mereka bertiga gitu kan. Terus gue bilang benar-benar ada Hogan, meskipun gue nggak suka sama Hogan ya, tapi di situ udah kasus belum sih? Udah kasus. Udah ya belum. Terus gue tuh mikir ada Hogan supaya ya NWO originalnya ternyata ada Hogan kan. Jadi Hogan, Scott Hall sama si Kevin Nash datang gitu nyelamatin Sting lah kasarnya, storyline-nya kayak gitu.
Terus kenapa gitu si Scott Hall si Shane Waltman gitu, dan dia juga gitu-gitu jadi 2 kali Hall of Famer kan, kalau kalau dibilang gitu. Dia sama di X 2 tahun lalu, sekarang sama NWO gitu. Aneh menurut gue kalau maksudnya sekelas Shane Waltman untuk 3 kali lucu juga, karena nama dia bukan tipikal yang besar banget. Kalau kayak Booker T menurut gue lumayan lah dia menghiasi, bisa maksudnya nama Booker T itu nggak di mid card banget, karena kalau menurut gue si X Faction Waltman tuh mid card banget lah. Kalau si Booker T itu kan upper mid card ya, jadi untuk dia dapat 2 Hall of Fame itu kayak, jadi orang kayak apa karirnya kayak gini dapat 2 Hall of Fame tuh kayak keterlaluan sih. Dia kayak kelihatan banget orang dalamnya gitu. Kayak siapa contohnya yang maksudnya gue yang kayak 2 kali Shawn Michael dapat kan, kayak Shawn Michael lah dapat, kayak Shawn Michael sama siapa lagi, nggak ada kan dia tag team gitu, cuma sama di X doang. Atau sama siapa yang dulu ya, sama Marty Jannetty itu gue lupa namanya, siapa namanya, aduh lupa gue, sama Marty Jannetty, aduh lupa tag teamnya tuh. Dia bisa dapat 3 kali gitu, wah kita semua bakal wajar gitu. Kayak Ric Flair dapat 3 kali, kita nggak apa-apa lah. Tapi kalau kayak sekelas X-Pac dapat 2 kali itu kayak anjir, orang ini dapat 2 kali, ini gila lah gitu. Balik lagi ke tadi, ya emang harusnya ada kriterianya ya, dan gue setuju sama Booker T sih. Mungkin kriterianya wrestling dan orang yang berpengaruh gitu sama dunia pro wrestling gitu. Dan menurut gue sih orang berpengaruh dari dunia pro wrestling ini, dan gue setuju banget kalau WWE itu udah ngebesarin nama Hall of Fame itu untuk non WWE gitu. Gue udah setuju. Jadi para pro wrestler yang bukan WWE, bukan udah apa nggak pernah masuk WWE, ada nggak ya WWE besar, atau mungkin cuma sekali 2 kali gitu, kayak siapa ya, Anthony Inoki udah pernah belum ya, dia Hall of Fame juga kan. Jadi mereka yang sama sekali belum pernah wrestling di WWE tapi di induct gitu, karena menurut gua WWE Hall of Fame itu gede banget namanya. Jadi mungkin udah waktunya WWE Hall of Fame itu yang bener-bener penganugerahannya itu untuk pro wrestler seluruh dunia gitu. Jadi karena gue waktu itu lihat di mana kayak Triple H, John Cena tuh pernah dapat Hall of Fame, tapi gue lupa gue pernah baca di mana, terus mereka tuh ternyata udah dapat Hall of Fame di apa gitu. Tapi ya sama aja lah, kalau di film tuh lu dapat penghargaan Best Director atau Best Actor atau Best Picture, tapi di kategori festival yang lebih kecil atau lebih atensinya lebih kecil daripada Oscar, ya sama aja nggak kelihatan kan. Sementara Oscar tuh nama lu seluruh dunia gitu. Ini terserah ya lu mau setuju apa enggak, tapi lu suka WWE apa enggak, lu setuju sama WWE apa enggak, tapi menurut gue tuh WWE namanya udah mendunia gitu. Jadi kalau misalnya lu udah in New Japan atau di Eropa atau di India atau dimanapun gitu ada Hall of Fame, ya tetap aja WWE Hall of Fame menurut gue yang lebih besar gitu namanya. Nah balik lagi ke tadi, harusnya WWE udah mulai mikirin jangan WWE doang. Dan jadi kalau gue sih lebih setuju ada pro wrestler yang benar-benar pro wrestler ya, jadi di seluruh dunia gitu, nama-nama seluruh dunia kayak siapa gue nggak tahu juga nama-nama pro wrestler seluruh dunia, tapi yang mereka pro wrestlernya emang top banget gitu. Dan nggak harus misalnya gini, di WWE dia jadi jobber tapi di luar jadi top, ya orang-orang kayak gitu menurut gue. Karena nggak harus bergantung sama karir dia di WWE gitu, tapi karir dia di luar tuh wah bagus banget lah. Nah gue lebih setuju kayak gitu. Nah terus ada yang orang berpengaruh tuh kayak Ted Turner, terus kayak Tony Khan mungkin kayak gitu kan, itu berpengaruh. Atau siapa namanya, Dixie Carter kan, kayak gitu orang-orang berpengaruh di wrestling kan. Jadi meskipun mereka bukan kayak Dixie Carter nggak pernah di WWE, ya udah nggak apa-apa, tapi berpengaruh gitu dari wrestling. Dia pernah ada impact apa segala macam, meskipun suka abad tidaknya banyak orang, tapi menurut gue itu jadi oke gitu untuk si Dixie Carter. Ya orang-orang yang berpengaruh di wrestling. Kayak siapa lagi ya, mungkin banyak sih orang yang berpengaruh di wrestling. Terus wasit juga belum ada kan. Ya mungkin orang yang berpengaruh di wrestling, wasit juga bisa masuk ke sana kayak Mike Chioda, Earl Hebner, anaknya itu siapa ya namanya, itulah banyak gitu. Maksud gue kalau ya gitu sih kalau ini. Dan ada yang malah menurut gue yang paling gak penting ini, gue mau ngomongnya gimana tapi nggak usah disebut lah. Jadi kayak menurut gue yang paling gak penting itu yang Hall of Fame itu sebenarnya selebriti sih. Apa gunanya selebriti gitu? Lu pengen biar namanya
biar ada pemberitaan gitu, Donald Trump atau kayak siapa namanya Mike Tyson gitu, nggak ada gunanya menurut gue. Lu ngundang Mike Tyson jadi Hall of Fame sama itu zamannya siapa ya, Hall of Fame Mike Tyson dulu lupa. Orang tuh penonton wrestling tuh nggak suka gitu sama selebriti nggak ada gunanya sebenarnya. Sekarang Miss lawan Bad Bunny ini gue juga nggak tahu siapa Bad Bunny ini sebenarnya, tapi Miss lawan Bad Bunny kayaknya 10 tahun lagi diangkat jadi Hall of Fame, kan aneh, gila ya. Udah gitulah, udah gitu aja deh dari gue. Sampai ketemu di bincang wrestling selanjutnya.